Saudara, Polres Jakarta Timur hingga kini masih menelusuri penyebab tewasnya 4 anggota keluarga yang diduga tersengat listrik di kamar mandi pada Minggu malam. Petugas masih akan melakukan olah TKP bersama dengan Puslap 4 Polri untuk mengetahui penyebab pasti kematian para korban. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono mengatakan, polisi saat ini masih mengumpulkan sejumlah bukti dari hasil olah TKP sementara kejadian, saudara. Petugas juga belum bisa memastikan apakah ada kelalaian dalam pemasangan instalasi listrik yang diduga baru saja diperbaiki. Pihaknya masih akan melakukan olah TKP lanjutan bersama dengan tim Puslap 4 Polri serta menunggu pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Saat ini pihak keluarga masih belum bisa dimintai keterangan lantaran masih dalam kondisi berduka. Dari jajaran Polres Metro Jakarta Timur akan datang untuk memastikan melaksanakan olah TKP, memastikan memang benar kejadian itu memang korslet atau tidak. Sehingga kita akan memanggil dari saksi ahli, dari Puslap 4 untuk memastikan memang terjadinya korslet atau tidak. 3 jenazah korban tersetrum di sebuah rumah di Pulau Gadung dibawa ke rumah duka Grand Haven, Penjaringan, Jakarta Utara. Kerabat dan keluarga korban terus berdatangan ke rumah duka. Ketiga jenazah tersebut adalah Bernard Gunawan, Novianti, dan bayinya Enzo Arthur Gunawan yang masih berusia 11 bulan, saudara. Menurut rencana, ketiga jenazah akan dikremasi di krematorium Grand Haven pada Kamis mendatang. Dan untuk informasi selengkapnya, saudara, sudah ada jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Selamat malam, Putri. Kapan rencana polisi akan melakukan olah TKP lanjutan? Selamat malam, Yasir, dan juga saudara. Masih belum dapat dipastikan, Yasir, tapi yang pasti informasinya dari Kapolres Metro Jakarta Timur, yakni Kombes Budi Sartono, bahwa polisi akan melakukan olah TKP lanjutan setelah pada Minggu malam kemarin sudah dilakukan olah TKP awal oleh pihak Polsek Pulau Gadung. Nah, Yasir dan juga saudara, kalau bisa kami gambarkan situasi di lokasi atau di TKP di rumah di Jalan Pulau Mas Barat 12 nomor 4 saat ini memang lokasinya cukup sepi. Bahkan kalau kami pantau sejak pukul 17 waktu Indonesia Barat tadi ketika kami pertama tiba di sini, tidak ada tanda-tanda kegiatan ataupun aktivitas di dalam rumah maupun juga tidak terpasang garis polisi, sehingga informasi yang kami dapatkan pun juga cukup minim di sini, dan kami hanya berpegangan dari informasi yang kami dapatkan dari warga ataupun juga dari pihak petugas keamanan yang ada di lokasi. Dari informasi Yasir dan juga saudara, memang insiden yang menewaskan 4 orang, yakni 3 anggota keluarga dan 1 pengasuh bayinya ini sampai dengan saat ini juga masih didalami polisi, karena informasinya tadi kami dapatkan bahwa kejadian ini terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, tetapi informasi masuk ke petugas keamanan sekitar pukul 18 yang disampaikan oleh salah satu asisten rumah tangga di rumah TKP ini. Kemudian juga sampai dengan saat ini dari polisi masih akan terus mengumpulkan saksi maupun juga barang bukti untuk bisa membuktikan apakah betul dugaan terkait dengan konsleting arus listrik diakibatkan oleh kesalahan instalasi dari water heater ataupun pemanas air yang digunakan oleh korban. Jadi memang informasi sampai dengan saat ini adalah di rumah ini atau di TKP ini memang sebelumnya baru saja dilakukan perbaikan, sehingga inilah yang nantinya akan didalami polisi untuk bisa membuktikan dari dugaan yang didapatkan dari olah TKP awal kemarin. Yasir? Kemudian selain olah TKP, apakah sudah ada pemeriksaan saksi-saksi terutama teknisi yang membetulkan pemanas air, termaksud apakah sudah dimintai keterangan? Ya, Yasir, informasi ini pula yang sebetulnya kami tunggu dari polisi, termasuk juga bagaimana keterangan dari pihak keluarga, karena sampai dengan saat ini juga polisi masih belum melakukan pemeriksaan terhadap keluarga korban karena masih dalam situasi berduka. Dan jadi informasi terakhir adalah memang apa yang didapatkan dari hasil olah TKP awal kemarin oleh pihak Polsek Pulau Gadung, di mana kalau informasi yang kami himpun memang kronologisnya adalah yang pertama memang kejadian ini
berawal dari istri dari pemilik rumah ini inisial N tengah memandikan anaknya inisial EA yang berusia 11 bulan. Kemudian tiba-tiba aliran listrik ini diduga dari konsleting ini merambat begitu sehingga menyebabkan keduanya tersengat listrik. Kemudian salah satu pengasuh bayi ini mencoba untuk menolong inisial SM, kemudian disusul juga dengan suami korban yang inisial BG, tetapi naas justru keempatnya meninggal dunia kala itu juga. Dan sampai dengan saat ini Yasir dan juga saudara, informasinya memang ketiga korban yakni inisial BG, N, dan EA ini sudah dibawa ke rumah duka Grand Heaven, Penjaringan Jakarta Utara untuk nanti rencananya akan dikremasi pada hari Kamis. Kemudian untuk salah satu pengasuh bayi inisial SM ini sudah dibawa ke rumah duka di Wonogiri, Jawa Tengah. Diketahui dari informasi yang beredar di masyarakat bahwa untuk BG dan N ini memang belum lama ya dan juga saudara tinggal di rumah ini yang merupakan rumah orang tua mereka. Jadi baru sekitar 2 bulan. Selain itu untuk bagaimana mereka dikenal di masyarakat ini juga tadi sempat kami tanyakan kepada petugas keamanan setempat bahwa mereka pun juga tidak begitu mengenal korban maupun juga keluarganya karena minimnya sosialisasi ataupun juga bagaimana mereka dikenal di masyarakat, sehingga informasinya pun juga mereka dapatkan ketika kejadian adalah dari petugas atau dari pekerja yang memang bekerja di rumah dari korban ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani atas informasinya dari Pulau Gadung, Jakarta Timur.